Salam Skapsa bisa, santun dalam prestasi menuju kompetensi. Oke pelajar Skapsa dimanapun kalian berada, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mata pelajaran pekerjaan dasar teknik mesin. Untuk pekerjaan dasar teknik mesin ini kita berada di kelas 10 semester 1. Nah, materinya kita akan belajar mengenai alat ukur dasar dan juga alat ukur pembanding. Bagaimana alat ukur dasar dan alat ukur pembanding itu? Mari kita simak materi berikut ini. Baiklah pelajar Skapsa dimanapun kalian berada, kita akan memasuki ke materi mengenai menggunakan peralatan pembanding atau alat ukur dasar. Nah, di sini tujuan pembelajaran kali ini, kalian diharapkan memahami macam alat ukur pembanding dan juga memahami cara penggunaan alat ukur pembanding. Pengukuran ini sangat penting untuk dilakukan, khususnya kalian yang berada di jurusan teknik permesinan, karena semua kegiatan praktikum ataupun pembelajaran di bengkel pasti selalu identik dengan namanya pengukuran. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar alat ukur dasar terlebih dahulu. Alat ukur dasar itu apa? Ataupun alat ukur pembanding itu apa? Mari kita kembali ke slide ini. Alat ukur pembanding, yaitu alat ukur yang paling dasar, alat ukur dengan presisi yang paling rendah, dan juga alat ukur dengan ketelitian paling rendah. Serta alat ukur yang termasuk alat ukur bantu. Itu yang dikatakan dengan alat ukur pembanding. Nah, berikutnya pemilihan alat ukur yang pertama yaitu bentuk benda yang akan diukur. Bentuknya seperti apa? Apakah itu silindris, berbentuk balok? Nah, kita harus menentukan bentuk benda yang akan diukur itu seperti apa. Nah, nanti baru kita menentukan atau pemilihan alat ukur. Yang kedua yaitu besar kecil atau panjang pendek benda. Berikutnya ketelitian ukuran yang digunakan. Maksudnya besar kecil atau panjang pendek benda itu nanti akan berpengaruh terhadap alat ukur. Kalau kita menggunakan alat ukur dengan panjang yang tertentu atau panjangnya misalkan maksimal 30 cm seperti mistar itu, ya kita bisa gunakan untuk benda-benda yang akan diukur tidak lebih dari 30 cm. Jadi seperti itu. Nah, ketelitian ukuran yang digunakan itu untuk pemilihan alat ukur. Selanjutnya mengukur benda kerja. Yang pertama kalian harus memperhatikan prosedur pemakaian benda kerja. Terus tempat pengukuran harus tepat. Dan juga posisi pengukuran harus tepat. Berikutnya pembacaan ketelitian pun juga harus tepat. Nah, itu untuk mengukur benda kerja. Ada macam-macam alat ukur pembanding. Yang pertama penyiku, mungkin di antara pelajar Skapsa sudah mengetahui penyiku itu seperti apa. Nah, ada juga macam-macam jangka. Nah, terus berikutnya ada mistar baja. Mistar ukur pita seperti ini. Mungkin kalian sudah sering melihatnya, misalkan di penjahit biasanya ada mistar ukur pita seperti ini. Salah satu alat ukur yang sederhana, seperti ini gambarnya. Dan juga mempunyai ketelitian rendah karena hanya 1 mm. Terus berikutnya ini ada gambar jangka bengkok. Digunakan untuk mengukur kesejajaran benda kerja. Jangka bengkok itu seperti ini bentuknya. Nah,
termasuk alat ukur bantu. Nah, dia hanya berfungsi sebagai alat ukur bantu. Penggunaan jangka bengkok seperti ini. Untuk mengukur kerataan, benda diperiksa dengan meraba permukaan benda dengan menggunakan jangka bengkok. Seperti ini gambarnya. Real prakteknya nanti pada saat kita sudah berada pada bengkel permesinan. Seperti ini. Ini mistar baja atau mistar ukur. Mungkin pelajar skapsa sudah sangat familiar atau sering melihat mistar baja seperti ini. Nah, ini pun alat ukurnya yang sangat sederhana, yang paling sederhana dengan hasil ukuran dapat dibaca langsung pada bagian penunjuk skala. Di sini sudah ditunjukkan, di atas ini untuk ukuran inci, di bawah ini untuk ukuran milimeter. Nah, dapat langsung diketahui kita mau mengukur panjang, langsung bisa kita ketahui hasilnya berapa. Nah, tapi dengan ketelitian pun juga hanya 1 milimeter. Berikutnya ada jangka kaki seperti ini, gambar contohnya. Untuk mengukur kesejajaran, untuk mengukur lubang benda kerja, ini fungsi dari jangka kaki. Penggunaannya, contoh gambarnya seperti ini. Misalkan di sini ada lubang, kita gunakan jangka kaki, kita masukkan ke dalam lubang atau poros. Jangan diset lewat per sesuai ukuran. Jangka digeserkan pada bagian dalam benda kerja. Ini untuk penggunaan jangka kaki. Nah, di sini penggunaan jangka kaki, ketika tadi kita sudah set ke dalam lubang atau benda kerja, lalu kita bandingkan hasil pengukuran lubang benda dengan mistar. Jangka yang sudah tadi, sudah masuk, sudah di-set di pair-nya, kita bandingkan ke mistar. Seperti ini gambarnya. Berapa hasilnya pengukurannya? Nah, nanti bisa dibaca melalui mistar atau mistar ukur. Nah, ini untuk penggunaan jangka kaki lagi. Misalkan untuk mengukur dan meraba benda kerja ini, benda kerjanya berbentuk silindris, dia ada lubang, berarti kita ukur diameternya, nanti sama seperti tadi kita bandingkan dengan mistar. Kita set di mistar, kita bandingkan atau kita ukur ke angka yang ada pada mistar ukur. Jadi hasilnya nanti juga bisa diketahui seperti itu. Jangka kaki berpegas untuk mengatur jarak pada ujung pemeriksa untuk memeriksa kesejajaran. Untuk mengukur lebar benda kerja, ini fungsi dari jangka kaki berpegas. Terus periksa kesikuan dengan penyiku. Nah, seperti ini. Misalkan ini benda kerja. Ini benda kerja. Kita ratakan, bukan ratakan. Kita sikukan. Kalau ini rata, antara siku dengan benda kerja rata, dia tidak ada celah, rapet istilahnya. Berarti dia bisa dikatakan siku. Tetapi ada celah seperti ini, berarti dia tidak siku. Berapa pergeserannya, itu pun juga bisa diukur. Nah, mengukur kesikuan benda kerja, jelas namanya penyiku untuk mengukur kesikuan. Periksa kesikuan dengan penyiku, yang pernah rapatkan badan penyiku pada salah satu bidang benda ukur sambil merapatkan daun penyiku tegak lurus terhadap objek ukur. Nah, jadi benda kerja seperti tadi gambarnya seperti ini. Nah, benda kerja siku dirapatkan, dia ada celah atau enggak? Kalau ada berarti itu dikatakan tidak siku. Ketika itu rapat, dia ada celah, berarti bisa dikatakan dia siku. Nah.
Terus berikutnya arahkan ke kotak pencahayaan sambil digeser sepanjang bidang objek. Tujuannya untuk melihat dia ada celah atau tidak. Jika terdapat celah cahaya berarti tidak siku. Seperti itu tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini gambarnya seperti tadi, sama. Baik, itu materinya, materi yang bisa Bapak sampaikan mengenai alat ukur dasar atau alat ukur pembanding. Kita masuk ke tugas. Nah, tugas kedua pekerjaan dasar teknik mesin. Yang pertama sebutkan arti atau maksud pengukuran. Terus berikutnya jelaskan apa yang dimaksud alat ukur presisi rendah. Berikutnya sebutkan alat ukur berikut. Roll meter, meteran kain, mistar baja yang ketelitiannya paling baik. Yang keempat, mengapa meteran kain ketelitian dan nilai standarnya paling rendah? Terus yang kelima, mengapa harus menggunakan alat ukur bantu? Ada 5 soal kalian kerjakan di selembar kertas atau buku tulis kalian, lalu kalian foto, upload ke Google Classroom kelas kalian masing-masing. Demikian video singkat ini, semoga bermanfaat. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai alat ukur dasar dan alat ukur pembanding untuk mata pelajaran pekerjaan dasar teknik mesin di kelas 10 semester 1. Untuk tugas silahkan dikumpulkan di Google Classroom kelas kalian masing-masing, dikerjakan melalui selembar kertas atau buku tulis kalian, lalu kalian foto serta kalian unggah ke Google Classroom kelas kalian masing-masing. Dan jangan lupa like dan komen untuk mendukung channel ini. Klik subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Skapsa bisa, sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.